Sebenarnya faktor ekstern itu nggak akan bisa berperan atau merusak persatuan umat Islam kalau saja umat Islam itu betul-betul bersatu. Ini sayangnya ada faktor intern lagi yang menjadi penyebab pecahnya umat Islam itu. Nah, umat Islam sendiri senang berpecah belah, Pak. Kita senang mencari-cari apa yang bisa membuat kita itu tidak bersatu gitu. Di antaranya kalau menurut saya penyebab utamanya itu ananiah, rasa egoisme, Pak. Dan fanatisme golongan, fanatisme kelompok, fanatisme mazhab, merasa kelompoknya lah yang paling benar. Saya yakin Imam Syafi'i yang benar, silakan jalankan dengan keyakinan itu, tapi jangan pernah menyalahkan mazhab yang lain. Imam Syafi'inya sendiri, Pak, dan semua tokoh mazhab itu tidak pernah menyalahkan yang lain, Pak. Imam Syafi'i berulang-ulang menyatakan pada muridnya, saya yakin ijtihad saya benar, tapi sangat mungkin salah. Saya yakin ijtihad orang lain salah, tapi sangat mungkin mereka yang benar. Dalam ruang ijtihad tidak boleh ada seorang mengklaim kalau ijtihadnya yang benar. Membangun persatuan itu wajib. Memecah belah umat itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau ibu bapak bermazhab Hambali dan yakin mazhab Hambali lah yang benar, pegang. Yakini itu tanpa harus menyalahkan mazhab yang lain. Selama itu di ruang wilayah ijtihad, tidak ada seorang pun berhak mengklaim kalau ijtihadnya benar. Nah, sekarang ada kelompok lagi, kelompok Salafi. Mereka punya keyakinan, kami benar. Kenapa? Kami berpegang pada pendapat para salaf, para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Para sahabat adalah orang-orang yang dibina langsung oleh Rasulullah SAW. Pasti mereka jauh lebih memahami tentang Islam dibanding kita. Karena itu kami berpegang pada pendapat para sahabat, para kaum salafi itu. Sehingga mereka sebut kelompok salafiyun. Gitu. Yakin benar kami. Silakan. Kita hormat, Pak. Silakan Anda punya keyakinan itu. Tapi jangan pernah kemudian menuduh kelompok yang lain salah. Kenapa? Anda berpegang pada pendapat siapa? Para sahabat. Sahabat itu Nabi bukan? Bukan. Sahabat itu mungkin salah atau tidak? Mungkin, kan sahabat itu manusia biasa, masuk dalam kategori hadis Rasul, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak manusia itu pasti ada kesalahannya. Cuma Nabi dan Rasul yang dimaksum, dilindungi oleh Allah dari kesalahan. Sahabat mungkin gak salah? Mungkin. Jadi kalau Anda mau yakin silakan, yakini. Tapi jangan kemudian menyalahkan yang lain. Karena boleh jadi sahabat itu salah, yang lain yang benar. Saya ambil contoh langsung sahabat yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Ada 10 kan? Salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau dihadapkan dengan satu kasus. Ada seorang wanita baru menikah 6 bulan sudah melahirkan. Tidak ada bukti kalau wanita itu pernah berzina. Tidak ada saksi. Dasarnya cuma satu. Baru menikah 6 bulan sudah melahirkan. Utsman bin Affan mengeluarkan fatwa, wanita ini telah berzina. Jadi pada waktu dia menikah itu dalam keadaan hamil, maka harus dihukum dera. Alhamdulillah sebelum eksekusi dilaksanakan, Sayyidina Ali radhiyallahu an, ini Rasul memberi gelar dia gudang ilmu ya. Mendengar itu, lalu beliau langsung menemui Khalifah Utsman. Bolehkah saya memberi pandangan? Oh, dengan segala senang hati Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaknya seorang wanita itu jika dia mampu, ASI juga ada dan memungkinkan, hendaknya dia menyusui anaknya itu selama 2 tahun penuh. Jadi ibu kalau memang ASI itu ada, anak itu beri ASI sampai usia 2 tahun. Lalu beliau membaca lagi Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran. Wanita itu hamil dan menyusui anaknya selama 30 bulan. Tadi menyusui berapa? 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Kata Al-Ahqaf 15, hamil dan menyusui 30 bulan. Berarti hamil berapa bulan? 6
6. Al-Quran, kata Sayyidina Ali, membenarkan ada kemungkinan seorang wanita itu hanya hamil 6 bulan lalu melahirkan. Bahwa nanti anaknya mungkin prematur dan itu persoalan lain. Al-Quran membenarkan itu. Anda tidak punya bukti wanita itu sudah berzina. Saksi tidak ada. Hanya karena berdasarkan 6 bulan hamil lalu dia melahirkan, Anda akan tuduh dia zina. Sedangkan Al-Quran menyatakan itu mungkin. Apa kata Utsman bin Affan? Sodaqta ya Ali. Benar Ali apa yang kamu katakan. 2 ayat itu luput dari perhatian dan pemahaman saya. Saya tarik lagi fatwa saya. Wanita ini bebas dari hukuman. Pertanyaan saya, Utsman bin Affan pernah berpendapat salah? Bahkan fatal itu kalau sampai terjadi, dia bisa saja menghukum seorang wanita yang boleh jadi tidak bersalah. Jadi silakan kita mau berpendapat dengan para sahabat. Imam Malik termasuk yang menjadikan qaulus sahabat itu sebagai salah satu sumber hukum. Tapi nggak bisa kita memastikan, pasti benar. Umar bin Khattab kenal. Selesai beliau menjadi imam, langsung beliau berdiri di mimbar. Lalu beliau sampaikan, saya punya ide, kita buat batasan mahar, mas kawin. Supaya jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Nah maka Sayyidina Umar berpikir kita buat batasan, maksimalnya berapa supaya jangan terlalu mahal, minimalnya berapa supaya jangan terlalu murah. Silakan pikirkan oleh kalian, katanya. Berapa batasan maksimal dan minimalnya, musyawarahkan. Turun dia dari mimbar, begitu turun dari mimbar, seorang nenek-nenek berdiri. Hei Umar, kata si nenek itu, berani-beraninya kamu membuat aturan baru dalam Islam. Allah dan Rasulnya tidak memberikan batasan maksimal dan minimal, menyerahkan pada calon mempelai pria dan wanita untuk bermusyawarah tentang mahar yang disepakati untuk diberikan. Anda kok berani-beraninya membuat aturan baru dalam Islam? Berdiri lagi beliau naik ke mimbar. Asobati mra'atun wa akhta Umar. Benar yang disampaikan nenek itu. Ide Umar yang salah. Saya tarik lagi ide saya, kita kembali pada Quran dan Sunnah. Ini juga sahabat yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Mungkinkah punya pemikiran yang salah? Mungkin Pak. Jadi kepada saudara-saudara kita yang berpegang dengan pendapat para salaf, kaum salafi, dan yakin itu benar, silakan Pak. Kita hormat. Selama itu di ruang istihad silakan. Tapi jangan kemudian menyalahkan orang lain yang berbeda. Dalam ruang istihad tidak ada satupun pihak yang boleh mengklaim jika pendapat dan atau istihadnya lah yang pasti benar.